jadi Acha tuh menikah di usia berapa? 26. Kamu menikah 5-7 tahun? 9 tahun. I see. So now Acha sudah divorce atau sudah bercerai sudah berapa lama? Kalau resminya baru 8 bulan ya. Waktu lagi berantakan-berantakannya di Australia sendiri dong, Ca? Iyalah sendiri. Ya. Ini menurut kita sih keputusan yang baik dan itu kita sampai ke marital consultant loh. Oh, lu Udah 9 kali pertemuan. Waktu itu marital consultantnya sampai bilang gini, ini kayaknya nggak bisa berubah. Pelan-pelan gimana caranya ngeberesin dirimu lagi, Ca? Because divorce is a big thing. Kalau untuk aku yang kemarin sulit untuk ada di posisi itu, aku tuh kembali ke Tuhan. Ternyata Tuhan memang menciptakan takdir tuh berwarna-warni gitu loh. Kita emang harus menerima gitu. Ada orang Australia, G'day mate, wah, G'day mate, from Tananda. Welcome back to Jakarta. Terima kasih. Do you need water? Thank you. I would like to have water, bottle of water. Kalau Australia tuh emang kayaknya males banget pakai kata R ya, Bo. Iya. Tapi jujur li, lu di awal-awal lu tinggal di Sydney. Iya, awal-awal tinggal di Sydney. Yes. 10 Lu tuh tahun kayak lalu. ada, maksudnya gini, we do speak English, Iya. tapi kan Aussie tuh memang betul-betul aksennya dan some Aussie tuh bener-bener yang ngambang banget kan. Wora, maksudnya Iya, Lu ada kayak misal kayak berusaha untuk mendengar sedikit gak? Iya, itu susah. Iya kan? Awal-awal mungkin the Parah. first 4 years lah aku bener-bener kayak. Wow. Tapi kan pas anak udah masuk sekolah, lumayan jadi udah mulai ngobrol sama guru, sama Iya, iya, GP, udah mulai ngobrol, udah ngerti. By the way, hari ini Aca pakai parfum apa sih, wangi banget? Serius, malah dari pagi loh, katanya dari jam 8 pagi Oh, gitu. pakai parfum apa? Baru kali ini loh tim gue pada happy. Karena gitu. Masa sih? Lo Fair kemarin aja nih. pas menyepirgon kayak biasa aja loh. Karena udah ibu-ibu ya, say. Nanti kita di belakang aku kasih Ini tahu juga ya. ibu-ibu loh sebenarnya, Iya. udah ibu-ibu. Pakai parfum apa hari ini, Aca? Emang boleh share Boleh parfum dong, gitu? boleh. Aku lagi pakai Sisley. Sisley. Iya. Yang mana tuh? Yang sebenarnya ini bukan parfum badan, parfum rambut. Oh. Jadi kalau Sisley ada parfum yang buat rambut. Iya. Beli aja yang itu. Pantes tiap kibas jadi terasa wanginya. Parfum aku buat Aca. Yes. Aku punya parfum, kebalik nih. Bener gak sih? Iya benar. Iya. Iya benar, ya. Gimana nih? Kok yang usaha Wah, juga ini bingung? parfumnya Kak, Iya, jadi aku punya parfum, aku mau kasih buat Aca. It's a Indonesian perfume. Wow. Yes. Semoga ini bisa kepake buat Aca, yang parfumnya sih sebetulnya branded ya. Tapi hopefully you can appreciate the Tapi local product. bener sih, aku pakai parfum rambut udah lama. Jadi aku nggak ada parfum yang body udah. Yes. Nah ini dia. So this is for Aca. Yes. Taruh dulu, boleh taruh sini, bebas. Thank you Aca. Ini variannya ada 3 langsung. Yes. First of all, thank you so much for coming to my podcast. Kemarin itu gua ngeliat lu habis jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Dari mana sih? Dubai? No. No, jadi aku transit di Qatar memang Iya. karena pakai pesawat di Qatar. Tapi aku ke 6 negara di Eropa. Jadi aku mendarat di Paris, terus aku move ke Copenhagen, ke Denmark, ke Jerman, terus juga ke Norwegia. Wow. Terus habis itu ke Switzerland, terakhir ke Italia. Wow, aduh Italia itu one of my bucket list. Aduh, aku pengen sekali ke sana. By the way, jalan sendiri like solo trip. Solo trip, yeah. Karena gue liat sempet liat story lo, kok kayak lo bener-bener sendirian. Iya. Was it nggak boleh kebanyakan bahasa Inggris karena penonton gitu tuh suka ngomel kalau nggak pakai substitute Iya, subtitle, pakai subtitle. Iya. Apakah ini business trip atau emang bener-bener solo trip untuk menikmati holiday sendirian? Solo trip sih untuk menikmati diri ya, untuk mereward Wow. diri dan juga sebenarnya dadakan belinya. Karena memang aku itu kan custody sama mantan suamiku kan 7 minggu 8 minggu. Oke. Jadinya giliran aku yang nggak jaga 7 minggu, ya udah aku pikir
kayaknya karena ada tiket pesawat yang lumayan nggak terlalu mahal, ya udah aku berangkat aja. Emang aku pengen lihat aurora tadinya, jadi makanya aku ke Norwegia. Dapat nggak? Dapat 2 hari berturut-turut lagi aku Yang dapet. bener loh. Iya. Oke. Momen pada saat lo melihat aurora, karena itu bucket list banyak orang juga. Iya. Karena kan sekarang di sosial media, kalau dulu mungkin orang yang kesana, tapi nggak semua orang mungkin tahu ya. Iya, iya. Kan di sosial media, di Instagram tuh kan, wah aurora tuh secantik, seindah itu. Saat lo akhirnya melihat right in front of your eyes, apa rasanya, Ca? Aduh, aku memang orangnya agak meromanticizing ini sih ya, alam ya. Emang aku orangnya suka wishing upon a star. Oh, iya, Jadinya iya, pada iya. saat ngelihat langit terus ada warna hijaunya kayak gitu ya, terharu lah yang pasti ya, kayak langsung kembali ke Tuhan aja gitu. Iya. Terus karena memang awalnya nggak semudah itu nyarinya, jadi kita keliling-keliling kira-kira 1 jaman. Terus orangnya bilang, guide-nya kalau misalnya kita berhenti di sini nanti ditunggu, biasanya ada nih karena bintang-bintangnya tuh udah muncul. Akhirnya aku tunggu, tapi kok kelihatannya belum. Terus aku kan nggak, kalau orang lain kan bawa kamera bagus ya, Iya. yang pakai tripod. Lu handphone Karena doang? aku handphone doang, kok aku jadi mentah banget. Yang lain udah pada Ya, teriak-teriak, weh udah iya, gitu kan. iya, iya. Terus karena aku nggak punya kamera, aku jangan mentah doang kan. Tapi aku difotoin lah sama mereka juga. Oke. Nah yang sisanya di HP aku terakhir aku udah desperate kan, karena Iya. kan minus 18 derajat. Aku juga kayak kedinginan Iya, iya, banget ini ada gitu. apa enggak nih, Iya, gitu. ada apa enggak. Akhirnya aku Iya. kayak aduh ya Tuhan, kalau misalnya emang nggak ada ya nggak apa-apa deh. Saya Oke. soalnya di HP saya cuman kayak ijo-ijo muda doang nih gitu kan. Tiba-tiba pas aku kayak ke belakang arah ke parkiran, which is itu kan di atas gunung. Terus aku turun gunung tuh sendiri saking nggak kuatnya. Akhirnya aku turun gunung sendirian. Wow. Terus aku kayak bergumam aja ke langit. Aku bilang Iya. kayak ya ampun Aurora, aku tuh jauh-jauh loh datang dari Australia. Terus aku pengen banget lihat kamu gitu. Akhirnya aku pas lagi di depan mobil parkiranku, hijau banget muncul 7 menit lamanya aku sampai bengong. Aku ngeliat, ya ampun, aku nggak bawa apa-apa. Ya tapi kan karena pakai kamera jadi sempat kelihatan Iya, tuh. iya. Tadinya nggak kelihatan sama sekali di kamera handphone, tapi karena diliatin banget sama auroranya hijau tua gitu kan, bener-bener kayak wow keren banget. Tapi cuman nggak last long, cuman Iya. 7 menit lah kira-kira. Habis itu ya udah di situ aku masuk mobil udah yang kayak wow, udah yang terharu banget aja. Ya udahlah, berarti bener nih gue kesini gitu. Tapi artinya jauh-jauh and it's worth it, Iya. dengan dingin dan segala macam. Iya. Akhirnya kesampean gitu ya. Akhirnya kesampean. Perasaan apa yang lo rasakan? Karena lo sama kayak gue kalau misalnya ke Australia tuh sering ada pelangi menurut gue. Iya. Indonesia tuh jarang ada pelangi akhir-akhir ini. I don't know why. Tapi gue 2 kali tahun baru, 2 kali. The first day on 2025 itu gue di Perth dan Iya. tiba-tiba gue di rumah Airbnb kita Iya. di depannya tuh gue ngeliat mataharinya Pelanginya. pelanginya bener-bener yang kencang banget. Wow, Cak. Bener-bener iya. pelangi Keren. indah banget. Dan langitnya tuh kayak pink gitu. Dan gue juga suka meromantisasi hal-hal kayak gitu, kayak Iya. wow gila sih, kayak amazing God gitu Iya, kan. iya, Kalau iya. Aca apa yang dirasakan? Karena gue jujur itu salah satu yang gue pengen lihat sih di depan mata gue, si aurora itu. Iya, yang aku rasain ya kayak surreal aja sih, kayak ya indah tapi ternyata jauh banget ya untuk melihat keindahan ini. Bisa dilihat bahwa kita hidup di kota di yang betapa udah nggak ada bagian yang sepi seperti ini gitu ya. Iya. Dan nggak kebayang kalau misalnya kita meninggalkan mobil daerah itu pasti kan gelap sekali gitu. Berarti kan kita tuh kadang-kadang perlu kesenyapan seperti ini gitu. Kalau aku sih ya mikirnya iya. gila ya, gue kalau misalnya bisa ngelihat pemandangan kayak gini 2 bulan sekali juga gue nggak apa-apa deh untuk pergi ngeliat Iya, iya, dunia iya, gitu ya. iya, Karena kan bener-bener. aku pikir mungkin aku ya beberapa tahun ini pada saat aku menikah, aku sibuk kerja gitu kan, aku memang jarang liburan gitu. Karena liburan aku itu aku pakai buat bekerja kan di Jakarta. Iya, iya, Jadinya aku tuh baru liburan lagi udah setelah 6 tahun lah aku nggak Wow. liburan gitu. Jadinya pas kemarin aku ini yang aku pikiran adalah ih gila ya, ternyata kalau kita datang ke tempat-tempat yang benar-benar tidak tersentuh seperti ini, justru keindahan alam itu bisa sangat jelas terlihat dan kita dimanjakan banget sama Tuhan gitu. Iya bener, dimanjakan sama Tuhan tuh, Iya. perasaan itu tuh tek gitu di hati Iya, gitu ya. iya. Ca, saat ini Aca usianya berapa? Aku 37 tahun ini. 37 tahun. So berarti kamu menikah 5-7 tahun? 9 tahun kemarin.
Wow, kok lama sih, Ca? Lama Gue kan? pikir cuma, sumpah gue pikir tuh lu nikah cuma kayak 3-4 tahun lu, Ca. Enggak, aku kan dari 2016 nikahnya. You were married for 9 years. 9 years. Wow, Ya. jadi Aca tuh menikah di usia berapa? 26. I see. So now Aca sudah divorce atau sudah bercerai sudah berapa lama? Udah yang sebenarnya kalau resminya baru 8 bulan ya. Baru 8 months. Karena kan pisahnya tuh yang benar-benar ketok palunya Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 9. 9 bulan. Ya, 9 bulan yang benar-benar resminya ya. So Kalau yang pisahnya tuh kita udah nggak sama-sama lagi, itu sih udah setahun lebih 2 bulan. Oke, ya, tapi ini official ya. Iya. So ini Ramadan pertama berarti Aca Iya. sebagai seorang single Iya, parent. yes. Oke, how do you feel? I feel normal. Ya, surprisingly I feel normal. Ya hal-hal kesendirian itu lama-lama karena udah terbiasa, jadinya nggak terlalu nggak terlalu dibesarkan lagi gitu. Karena memang aku dalam pernikahan juga kan banyak pulang ke Jakarta, terus ada juga sih yang di sebelah di Australia itu. Kira-kira setahun kalau aku pulang 4 bulan. Iya. Setahun kalau misalnya aku pulang 4 bulan itu ya berarti kan sisanya 8 bulan tuh aku sebenarnya lebih dekat sama keluarga kan. Maksudnya gimana? Dalam 1 tahun Aca ngambil 4 bulan untuk pulang ke Indonesia? Iya, biasanya bikin 4 film biasanya. Oh, jadi dalam 4 bulan itu lu long distance sama suami lu? Iya, Wow, long lama distance. juga, Ca. Lumayan. I see. Tapi kan Karena nggak kerja langsung 4 ya. bulan. Iya, Jadi iya, paling iya, yang iya. long distance-nya sebulan atau 5 minggu. Balik Terus gitu ya. balik kayak Oh, gitu. oke, iya. Jadi sebenarnya kita tuh mantan pasangan yang lone ranger katanya, Iya, lone wolves. iya, iya. Oke, Lone I wolves see. karena kita itu ya gitu lah ya, orangnya emang suka menyendiri dan suka bekerja gitu. Lu gitu? Berfungsinya tuh gue kalau misalnya lagi sendiri, gue tuh berfungsinya kalau misalnya gue lagi sendiri. Dan ketika sebenarnya kalau ini flashback dikit ya, Iya, bukan iya. ngebahas yang Iya. gimana sih. Ya sebenarnya kalau dulunya as a parent kita kalau nganterin anak sih bareng-bareng terus Ya, segala oke. macam, karena memang kita menghargai betul waktu kita berdua itu karena buat anak kan. Iya. Jadinya kalau nganterin anak les apapun itu pasti kita selalu berusaha nganterin berdua. Oh, that's Gitu. good. Ya, ya. Oke. That's Dan really ditambah waktu di Australia kan nggak ada ART dong? Nggak ada ada, helper dong? nggak ada. So berarti lu hands on semua sama suami berdua? Ya, berdua semuanya. Gokil sih. Cak, lu gak stres? Maksudnya gini, di awal-awal gue aja tinggal, misalnya gue lagi liburan nih. Ya liburan loh, bukan tinggal ya. Karena kan liburan sama tinggal tuh dua hal yang sangat berbeda. Beda. Sendirian di Australia, and then tiba-tiba you become a mom, punya apa namanya musim baru dalam hidup kamu gitu. Ada masa-masa quite stressfulnya gak? Aku tuh enjoy juga sih sebenarnya jadi ibu rumah tangga sebenarnya ya. Jadi mungkin stressfulnya itu adalah ketika mungkin anak di bawah 3 tahun ya. Karena kan harus bikin makanan terus, Iya, harus iya, nyusuin betul. terus, Iya. harus sterilin botol-botol dan lain-lain, itu kan ribet ya sebenarnya. Lumayan tuh ya. Iya. Terus kalau mau pergi naik bus aja, stroller kita Bawa aja banyak segaban banget, iya, ya kan. bener-bener, Belum lagi iya, iya. belanja. Asli, Ada asli. bayi belanja, Iya, bener. terus belanjanya kadang-kadang kanan 7 kilo, kiri 7 Yes, kilo gitu diangkat kan. sendiri. Gila. Ya itu keren sih menurut Iya, gue iya. keren. Keren. Itu keren banget sih menurut gue. Dan Iya. aku tuh nggak mau mengglorify, sebenarnya aku nggak mau mengglorify kayak ngurus anak sendiri di luar negeri, karena semua orang tuh ya begitu, normal gitu loh. Jadi kayak ya it's not special for me, it's just Iya. being a mother is already precious and I enjoy it very much gitu ya. Sampai sekarang pun waktu drop off, pick up tuh aku paling enjoy gitu. Iya. Karena ya nggak tahu, being present as a mom tuh bener-bener nggak bisa ditukar dengan apapun deh gitu. Dan Iya. kerja pun aku juga jadinya total banget Karena gitu. Karena udah aku jadi seorang udah ibu? iya, karena Oh, aku wow. rasanya aku total banget. Keluarga kan sampai nggak ada helper kan, semuanya rumah dari A sampai Z aku yang beresin. Wow. Terus kayak misalnya anak juga ya 80% aku, 20% Vicky, tapi sekarang kan 50-50 ya. Jadi kayak udah fulfill banget kalau soal jadi ibunya. Pas kerja tuh juga jadi kayak pengen banget
kangen Iya, buat iya, balik iya. kan. Gimana sih Kamel Iya, kalau misalnya lagi habis ngurus bener. anak terus pas lagi jadi MC lagi kayak gila ya gue jadi host lagi. Iya. Aduh gue pengen yang terbaik nih terus sampai dandan semua Iya, diurusin iya. kayak segala Excited macam. banget kan. Excited Iya, gitu. iya, iya. Berarti pada saat kemarin itu semuanya lo ngurus anak sendiri, Iya. jadi istri semua sendiri. Iya, Ya, iya. istri obviously sendiri ya. Maksudnya dalam arti nggak ada helper sama sekali. Nggak ada. Karena mungkin berbeda gini aja. Kalau di Australia itu kan orang memang terbiasa semua sendiri. Iya. Tapi kan buat kita yang tinggal biasa nyaman dan manja di Indonesia, kan apalagi lo public figure, lo artis terkenal, banyak hal yang kadang-kadang mungkin apa ya, mungkin kelihatan dari luarnya, oh it's beautiful living in Australia, Iya. negara maju segala macam. Tapi buat yang biasa sibuk terus tiba-tiba lo ngurusin anak, nggak ada schedule syuting, pokoknya isinya cuma ya hari-hari ya mengerjakan rumah tangga. Nah itu aku enjoy banget tuh. Wow, Aku gila enjoy sih lo. banget. Aku nggak tahu kenapa ya. Aku Gokil. ketika aku di Australia lama, kayak misalnya, ya let's say belum ada kerjaan lah ya. Iya. Kan biasanya aku agak-agak nggak ada kerjaan itu jeda-jedanya tuh ya kira-kira 8 minggu lah ya, 8 minggu. Jadi aku bener-bener nikmatin hidup gitu. Untuk menikmati hidup dengan tentunya harus punya plan yang baik gitu ya, Iya. misalnya secara budgeting, secara finance, tapi di saat itu pula aku benar-benar konsen terhadap yang menjaga rumah tangga atau menjaga rumah sendiri gitu. Untuk ada buat anak, bikinin bekal anak. Kalau orang-orang tua misalnya ada kan yang beli makanan di sekolah yang dianterin sama pihak sekolah ke kelas. Kalau aku enggak, aku bener-bener masakin. Lu sendiri? Senin sampai Jumat aku masakin buat Bri. Oh, ala Bunda Makan- Sarwenda lu ya? Iya, ada yang Bunda bikin, Sarwenda. yang Gua tuh bikin gitu banget. Oh wow. Yang bikinin makanan terus terserah anak lagi maunya apa. Aku kan berusaha apapun yang Bri mau gue masakin. Gue tuh orangnya gitu Gila, banget gokil. ternyata. Wow. Gak nyangka juga. Kan orang banyak sangkain gue tuh workaholic Iya, banget ya. Kayak iya. terlalu workaholic gitu. Makanya Tapi tadi pertanyaan gue, lo ada masa-masa stressful gak tuh, lo gak ada syuting? Malah ternyata turn out lo malah enjoy banget ya. Gue malah enjoy. Wow. Iya. Oke, sampai di masa pernikahan berarti sudah 7 tahun tuh ya? Sorry, divorce di 8 tahun atau 7 tahun? 8 tahun lebih ya divorce-nya. 8 tahun lebih ya. Gimana akhirnya ngomong pertama kali sama Bri bahwa memang sekarang Mami and Daddy sudah gak sama-sama lagi? Wah waktu itu sih simple aja sih. Atau nggak Sebenarnya dikasih tahu? Dikasih tahu Dikasih lah. tahu. Karena kan memang kan dia sempat pulang ke Jakarta dari Desember 2024 sampai Mei 2025. Aku sekolahin di Jakarta Oh. dan ya itu untuk mengurus surat-surat lah ya gitu. Jadi ya dia sedih-sedih banget dan kan emang kan ini kan perpisahan ini udah benar-benar melalui proses rekonsiliasi dulu kan, Iya udah lama. Jadinya dalam 5 bulan menunggu itu pun kan sebenarnya ada proses bolak-balik ke Australia juga untuk rekonsiliasi kan. Dan itu kan dari pihak kita berdua dulu Iya, nih iya. masih nyambung atau enggak gitu. Iya. Jadinya ya udah Brijia udah tahu banget. Jadi kamu ajak ngomong tuh? Pokoknya Brijia kan pas kita pulang ke Sydney itu walaupun aku sudah pisah rumah karena memang sudah masukin trial itu kan surat, jadinya aku pulang ke Sydney ya nggak balik ke rumah Iya. aku kan. Oh jadi udah ada separationnya juga di sana. Iya, Bri ikut siapa? Ikut kamu atau ikut Vicky? Kalau aku lagi pulang biasanya dia stay di tempat papanya tuh. Kalau aku pulangnya 2 minggu dia Iya. bisa stay di tempat papanya 13 hari tuh. Wow. Dan sambil aku beresin rumahku yang baru juga karena kan Iya. ya masih mau beres-beres kan, ada tempat tidur apa segala macam belum beres gitu, jadinya masih mau benerin kamar mandi dan lain-lain gitu, jadinya memang waktu itu ya kepindahan aku segala macam itu sendiri banget sih. Jadi Brijia tuh tahu banget bahwa ya ini proses gitu, proses perpisahan tuh yang nggak enak, dia tahu banget, dia melihat banget, tapi ya mau gimana lagi ya, maksudnya kan dia sampai menurutku dari kacamataku dan dari yang aku dengar dari anaknya, dia bilang ya mami nggak berantem lagi kan gitu. Pokoknya dia tuh bener-bener ngerasa sekarang peaceful karena papanya 100% sama dia, maminya 100% sama dia gitu. Dan justru Like bisa lebih bisa kelihatan lebih get along one to another gitu ya. Iya. Wow. How did you feel when you heard that from your daughter? Iya. Karena kadang-kadang anak tuh ya mereka kan anak aja ya. Iya, Jadi iya. kadang-kadang ucapan-ucapannya kayak anakku juga kadang-kadang gitu, kayak saat kami menghadapi badai rumah tangga, Iya. ucapan-ucapan dari anak gue tuh yang kadang-kadang bikin gue pikir anak gue tuh bocil lah nggak Iya. ngerti. They do pay attention gitu loh. Iya.
apa yang kamu rasain pada saat mereka bilang, pada saat Bri bilang ya paling nggak manggil apa mami, mami and daddy, Mami sama papa. mami sama papa udah nggak berantem lagi. Yang aku rasain karena ya gimana ya, sedih yang pasti, dan juga nggak tega karena memang anak sekecil itu udah terekspos hal yang menurut kita berdua ya sebenarnya nggak harus lah gitu. Tapi ya karena memang mungkin kita berdua itu kan ya tingkat kedewasaan orang beda-beda ya. Mungkin ada yang kompatibel, ada yang enggak gitu. Jadi ya dengan proses yang memang kita berjodoh tapi ternyata seiring berjalannya waktu tuh memang kita kurang kompatibel, itu membuat emang apa ya, anak-anak maksudnya sekeliling kita jadi merana juga gitu loh. Jadi kita ini menurut kita sih keputusan yang baik. Karena kita juga perlu meningkatkan emotional maturity kita dulu masing-masing ya, as a whole gitu. Nyembuhin child wound mungkin yang misalnya yang masih belum selesai gitu. Kan dulu dianggapnya kayak ya itu nggak penting It's atau nothing. Tapi ternyata giliran sekarang semua udah ada di informasinya di sosial media, di website ternyata dan lain-lain. Itu ternyata perlu menyembuhkan luka-luka dalam diri dari kecil. Dan itu kita sampai ke marital consultant loh. Oh lu udah 9 kali pertemuan. That's gue. good. At least kalaupun kamu bercerai, you did your best. Yes, dong? we did our lo best. Sampai titik darah penghabisan, gue udah coba nih. Gue udah coba. Udah max, emang it didn't work out gitu ya. Yes. Oh jadi kalian udah nyobain segala macam juga konsultan ya. Wow, oke. Kalau ada orang yang bilang tanpa harus Aca nggak perlu menjelaskan kenapa dan karena itu kan private thing kamu sama mantan suami. Tapi kalau ada orang yang bilang kenapa nggak bertahan demi anak? What do you think about? Karena kan banyak orang yang bilang ya udah bahagia nggak bahagia, aku tetap bertahan at least buat anak gue. What do you think about that statement? Kenapa ya? Aku tuh orangnya punya idealism tersendiri soal partnership gitu. Menurut aku honesty sama love and support itu tuh harus ada. Itu 3 prinsip utama lah ibaratnya. I think so. Iya dong. Kalau nggak ada honesty dalam komitmen, dalam komitmen. Jadinya kayak probably ada sebagian orang yang nggak apa-apa juga kok. Kayak gitu-gitu gitu. Kita skip aja lah untuk at least anak happy lah kita masih gitu. bersama. Nah, I'm sorry, I'm not that You kind cannot. of person. Cannot. Mungkin bukan berarti ini infidelity ya, bukan. Tapi soal yang lain-lain juga gitu. And also apa ya? Mungkin dari akunya juga orangnya specifically mungkin ada hal-hal yang berubah gitu dari kita berdua seiring berjalannya waktu kita udah bisa accomplish macem-macem, dan itu kan sebenarnya buat keluarga juga, tapi goalsnya tuh tujuannya berbeda ternyata. Ada fundamental reason yang ternyata goals kita tuh berbeda soal menjadikan keluarga ini seperti apa. Jadi apa yang menurut kamu dalam 9 tahun itu dalam pernikahan that you wish you knew soon, yang mungkin kita bisa belajar dari pelajaran previous pernikahannya Aca gitu loh, tanpa untuk tahu detail problemnya apa, tapi sebetulnya apa ya, karena kan pernikahan itu kan memang tidak mudah ya, mau nikah sama siapa juga harus diusahakan, tapi apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga supaya bisa tetap get along sama-sama dan bisa menikmati pernikahan, bukan cuma surviving mode on. Menurutku sih lebih kayak ini kan perempuan sama laki-laki kan survival mode-nya kan berbeda-beda ya. Jadi kalau laki-laki itu ternyata survival mode-nya dia untuk bisa bertahan, untuk bisa tetap sama-sama adalah bukan love, malah respect ya kan. Terus kalau perempuan itu ya survival mode-nya adalah dia kepastian kan, commitment, kan kepastian. Jadi ya itu dia ya, maksudnya mungkin karena kalau aku I wish I knew adalah bagaimana sebenarnya bukannya problem solving dan lain-lain, aduh itu mah kecil, tapi lebih kayak sehari-harinya dengan cinta itu kita mesti berkobar, mesti bertumbuh terus gitu, mesti dengan adanya saling compromise dan dengan adanya compromising itu pun kita harus sadar bahwa compromising itu bukannya kita jadi kesel bawaannya, tapi justru compromising itu adalah bentuk cinta kan. Justru malah kita ngerasa
gue compromise lo buat dia, berarti gue cinta sama dia, Iya. gitu loh. Atau enggak, justru jangan malah membuat apa yang kita korbankan itu, yang hal-hal yang kecil-kecil itu jadi sebuah hal yang kita kita hitung gitu loh, pengorbanan itu. Iya. Nah itu kadang-kadang karena proses yang keikhlasan itu, Iya. jadi akhirnya Berat jadi situ, kayak berat jadi akhirnya itu. kayak menumpuk, iya kan? Jadi ya menurut aku pasangan suami istri pasti ngerti deh apa yang aku Iya, omongin betul. gitu. Dan itu sulit untuk dimengerti kalau orang biasanya belum masuk ke dalam pernikahan. Iya, emotional maturity Iya, dalam iya. partnership itu menurut aku sangat-sangat perlu. Mungkin aku bukan orang yang paling dewasa, Iya. cuma paling enggak kalau kita punya cinta yang berlebih, pasti kita akan berusaha Iya. buat orang yang kita sayangin, gitu True, aja. Jadinya menurut aku sih kayaknya itu sih yang kurang. Iya, iya. Berarti pada saat kemarin lo lagi lumayan berantakan, ini kan kayaknya udah lumayan mengatur kembali Aca menemukan diri kan, of course pada saat kamu berpisah, kamu mulai ngerapiin diri kamu dong. Iya. Luka-lukanya kamu beresin sendiri karena yang paling tanggung jawab sama diri kita kan kita sendiri kan. sendiri, Waktu lagi berantakannya di Australia sendiri dong, Ca. Iyalah sendiri. Iya. Dan sebenarnya sih aku tuh nggak pernah curhat ke temen ya orangnya. Emang Apalagi aku- media sosial ya. Kayaknya nggak pernah nggak banget, Ca. pernah. Tapi memang ada adik perempuan kayak iya. gitu-gitu. Abang juga aku ada. Jadi kadang-kadang kalau ada masalah tuh aku ke mereka. Cuma ya di situ kan sayangnya memang aku kan tipenya orangnya yang outspoken. Kalau misalnya papahnya Bri mungkin dia lebih mendem gitu loh. I Jadinya gaya mengungkapkan masalah kita tuh Beda ya? beda. Sehingga sebenarnya jadi pihaknya dia juga nggak enak. Di pihak aku juga ngerasanya kayak terombang-ambing, Iya. juga nggak enak juga. Gitu Iya. jadinya ya sebenarnya ya harusnya itu jalan komunikasinya aja sih yang lebih dibenerin. Tapi kan kita udah ke marital consultant Iya. juga. Dan waktu itu marital consultantnya sampai bilang gini, ini kayaknya nggak bisa berubah. Wow. Karena apa yang menjadi tujuannya kan udah orang yang seperti ini maunya seperti ini. Maunya kotak caranya Iya, nih, iya. square. Kamu maunya bulat. Iya. Yang ini nggak mau, yang kamu nggak, ya kamunya juga udah maksimal kayaknya berusaha Nggak buat ketemu nyamain deh. jadi kotak. Jadinya kalau saya boleh saranin, itu sampai marital consultant gitu, kamu pilih aja jalan kamu, tapi kamu pikirin, Iya. karena sebenarnya ini harus ada yang berkorban. Tapi menurut saya kalau ini ternyata pengorbanan ini cuma ada di satu pihak aja, kasihan bisa. satu pihaknya Iya. gitu. Iya. Jadinya akhirnya ya udah kayak bom waktu aja jadinya gitu Wow. loh. Jadi kayak gitu. Ke Bri tuh ada perasaan feeling guilty atau justru Dua-duanya guilty, apalagi dari pihak papanya Bri pasti Iya. merasanya sekarang kayak pasti ya, Iya. setiap ngeliat anaknya pasti guilty lah. Tapi this is what's for the best ya. Mm-mm, Untuk kayaknya yang itu, terbaik. kayaknya itu. Pelan-pelan gimana caranya ngeberesin dirimu lagi, Cak? Because divorce is a big thing. Iya, aku ngerasa bersyukur banget karena ya itu dia balik lagi kayak ternyata aku tuh dikasih hati yang gampang lega gitu, gampang memaafkan juga, dan mungkin dengan akunya juga nggak terlalu banyak ada nyimpen dendam atau nyimpen apa kayak ketidakikhlasan gitu. Akhirnya aku membayar semua hal yang aku nggak dapet itu dengan ya berserah aja sama Tuhan, Let go. let go, Wow. berserah sama Tuhan. Ternyata itu, aduh, itu tuh gampang-gampang susah, tapi ternyata gampang. Ternyata Really? gampang, iya. Tapi aku bukan ngejarin orang tuh supaya dia let go atau misalnya menerima kenyataan terus jadinya malah menyanyiakan keluarga. Aku nggak ngajarin gitu. Cuma Iya, paling nggak kalau untuk aku yang kemarin sulit untuk ada di posisi itu, Iya. aku tuh kembali ke Tuhan. Iya. Dan Tuhan bantu aku banget sih. Bukannya aku kayak maksudnya bukan ini proses menyedihkan, tapi kan pastinya udah ada takdirnya juga. Ternyata Iya. Tuhan memang menciptakan takdir tuh berwarna-warni gitu loh. Kita emang harus menerima gitu. Wow. Sampai ke pemikiran itu sih, itu pasti ngelautin banyak hal ya. Iya. Kan pasti banyak why-nya dulu tuh. Iya benar. Why it didn't work out. Iya, iya.
kenapa begini, kenapa it's happening to my daughter, why Iya. it's happening to my family. Iya. Tapi sampai akhirnya lu bisa let go. Kalau emang it is what it is, lu bisa menerimanya. Oh sekarang ikhlas banget sih. Walaupun aku karena ini kan kebawa karena memang pastilah setiap ngebahas soal diri sendiri kita nggak pernah merasa Iya. kita nggak pernah merasa tuntas gitu, Betul. ya kan? Tapi kan ya ternyata ada kebahagiaan kecil-kecil yang dikasih Tuhan yang Penghiburan nih, Ca. penghiburan gitu loh, kayak aduh bahagia banget aku sekarang dalam hal yang lain tapi Iya, iya, bukan iya. sebagai satu keluarga tapi Iya, aku bahagia Wow. gitu. Jadi So, Allah tuh seneng banget. Ibaratnya mungkin tidak mengabulkan hal yang A yang mungkin Iya, lo inginkan, iya. tapi dikasih penghiburan-penghiburan yang lain juga Iya. supaya hatimu tuh tetap masih ada joy, masih ada Iya, sukacita iya, ternyata gitu. joy itu Tisu nggak? iya. Ternyata joy itu ya bisa dari mana aja ternyata. Heeh, dan sebenarnya kita kan longing for itu juga Of lah, course, joy yang itu ya. yes. Oh, cita-citanya sebenarnya tinggi banget juga gitu untuk masalah joy soal ke family dan lain-lain. Iya, iya. It is my number one. It's always my priority, number one. Bayangin nggak untuk orang yang selalu mengejar the perfection of having a great family, Family. great big family lagi. Aku tuh pengen punya keluarga besar sebenarnya. Jadi kayak untuk aku bisa menyanyikan itu kan pastinya emang Iya. udah nggak bisa. Gitu I'm sorry kan. to hear that. Wow. Gitu. So it's for a better. It's for the better. Jadi kamu kemarin pindah ke Australia juga karena lu tuh punya picture in your mind tentang keluarga tuh harus seperti apa gitu. Ya, ya. Ya mengusahakan dengan lu di sana sama-sama, lu hands on sendirian. Iya. Wow. Iya, karena idealisme aku soal keluarga ya seperti mama papa juga sih ya. Mama papa kan udah 41 tahun bareng-bareng. Mereka sama-sama tuh. Oh ya, Nah, itu together. dia, betul. Terus ya maksudnya keluarganya mantan suamiku juga, papa mamanya juga sama-sama. Lu punya role model pernikahan yang Iya. baik sebetulnya. Iya, baik. Cuma memang emotional maturity sih semuanya. That's all that matters sih. Iya. Gak hanya satu pihak, mungkin aku juga gitu. Jadi Iya, emang iya. it's It always very- takes two to tango. Yes, Yes, always takes gitu. two to tango. Kalau seberapa besar kesalahan A dan B-nya kan hanya kita berdua yang tahu. Iya, iya. Tapi menurut aku kesalahan pernikahan itu falling apart selalu pasti dua-duanya Iya. punya andil lah. Nggak Iya. mungkin cuma satu doang. Benar, gitu. Iya, benar. iya. So tapi tidak ada trauma, Ca. Aku orangnya tuh lumayan optimistik banget. Mungkin balik lagi karena ke idealisme aku yang memang idealisme aku sebagai orang yang beriman bahwa ya semuanya tuh sebenarnya udah diatur sama Iya. Tuhan. Tinggal kita gimana ngejalaninnya ada. Tapi maksudnya bukan berarti kita nggak bertemu yang terbaik buat diri kita juga. Nah aku tuh optimis banget tuh soal itu. Karena aku benar-benar berjuangnya juga sampai titik darah penghabisan kan. Iya. Jadi aku optimis bahwa entah apapun itu di depan sana pasti pun akan lebih baik jalannya gitu. Faith kamu tuh sebenarnya gede ya. Gede. And your hope tuh towards future tuh sebenarnya besar gitu. Kamu tuh orangnya oke, gagal, sedih apa and then oke, Iya. what I should do next gitu. Iya. So kalau sekarang berarti udah jauh pemulihan, masa terberatnya berarti di tahun-tahun berapa tuh titik the lowest? Karena gini, if we see you from outside, you look like you're lo tuh bisa handle everything. Iya, Kayaknya iya. everything lo tuh bisa. I mean you're beautiful, you're famous. Lo juga masuk artis yang bukan bukan artis yang hanya mengandalkan popularitas, tapi we know that you're smart. Kalau secara dari luar, I believe banyak perempuan yang pasti ngiri ada di posisi kamu. Kelihatannya kamu bisa handle everything in your life. Tapi pernah masa the lowest point yang mungkin orang nggak tahu, you don't have to tell us in detail. Tapi masa terberat seorang Acha Septiasa tuh kapan dan momennya seperti apa? How did you feel? Oh, itu masa terberatnya mungkin 2003-2004. Ya itu masa terberat aku. Karena mungkin ya itu dia balik lagi ke banyak hal yang goals itu tadi ternyata berbeda. Terus aku masih tetap kekeh dengan dengan prinsip aku gitu bahwasanya abis ini harus ini, abis ini harus ini gitu. Plan lah gitu Plan. ya. Dan itu kadang-kadang kalau misalnya seandainya mau dibahas lagi sekarang, gila ya ini hancur banget sih gue emang dulu orang itu plan gue tuh bener-bener harus checklist gitu. Dan lo mengusahakan ke situ Ya ya. mengusahakan ke situ. Jadi sekarang how do you see life? Kan well apparently plan. Tadi gue baru aja baca dalam renungan pagi
human makes plan, but God makes the path. Iya. Ya emang pada akhirnya ya kita plan, tapi kalau Tuhan nggak kasih path ke arah itu ya nggak kejadian juga. Sekarang cara Aca melihat hidup tuh seperti apa? Aku jadi lebih slow down yang pasti, jadi lebih kayak melihat lagi ke sekitar. Kan tadinya aku selalu melihat ke diri terus, ya kan? Tadi aku selalu melihat ke diri terus. I'm looking for other maksudnya either it's validation of myself gitu juga kali ya. Tapi sekarang aku lebih ngelihat keluar, maksudnya gini, nggak terlalu merhatiin diri sendiri, malah sekarang justru jadi lebih kayak menghargai bahwa connections and then quality time, terus abis itu ya itu lagi balik lagi melihat alam, melihat luar dari diri kita itu ternyata banyak hal-hal di dunia ini yang sebenarnya ya just to be grateful about gitu. Iya. Jadi Ya nggak itu. cuma ke dalam diri, Iya. mau jadi mumet gitu Iya. ya. I see. Oke. Aku tahu masih panjang, Bri juga masih sangat-sangat Iya. muda sekarang, masih panjang. Tapi kalau nanti pada saat Bri akan menikah, menurut kamu what would be the advice of marriage that you will give to your daughter? Kan kamu udah punya pengalaman banyak nih gitu. Ya maksudnya dalam pernikahan, and then kalau nanti Allah memberikan jodoh lagi, Iya. kan pasti kita jatuh belajar. Iya, Apa kira-kira nasihat pernikahan yang kamu pengen kasih kepada Bri? Cari, ya menurut aku ya, jodoh di tangan Tuhan, Iya. apapun itu. Cuma aku selalu pesanin sama Bri ya, cari yang sayang sama kamu, cari yang maybe your true match, dalam arti kata meminimalisir terjadinya perbedaan gitu. Jadinya kamu dalam masalah itu kamu udah selesai gitu. Do Jadi you think that sehingga people change? people change, maksudnya Either dalam pernikahan, dalam kesana, orang tuh berubah gitu. ya I think so. Bisa berubah, bisa progress, bisa decreasing juga, Iya, bisa. betul. Cuma maksudnya paling enggak kalau misalnya kita misalnya bisa maksudnya hal-hal yang kecil-kecil yang nggak perlu diurusin, jadinya di skip aja Iya, gitu. iya, And harus lebih kayak dalam hidup itu harus lebih banyak ini juga sih, ada sense of humor kali ya. Supaya nggak terlalu serius ya. Mendingan nih hanya anak lucu-lucuan. Mendingan nikah sama laki yang lebih kecintaan sama perempuannya, atau kita yang longing dan head over heels sama cowoknya. Nah itu yang jadi masalah aku sekarang. Lalu menurut lo yang mana? Mendingan yang mana? Kayaknya menurutku memang di mana-mana harus yang bunga itu disamperin sama kumbang. Pada akhirnya gitu Pada ya. akhirnya gitu. Iya. Tapi memang iya sih, in some cases gue melihat kalau perempuannya yang lebih, nggak tahu tapi kan Iya. correct me if I'm wrong. Iya. Tapi aku ngeliat kalau perempuannya tuh misalnya head over heels Iya, ya sama nih cowok. Emang akhirnya dapet ya, Iya. dapet nih cowok gitu. Tapi emang dalam pernikahannya tuh lelah gitu. Lelah. Capek gitu kayak Iya. usaha apa lagi nih supaya dia. Karena mungkin kalau perempuan yang dikejar, perempuan tuh gampang lunak hatinya, maksudnya disayangin, di-provide, Iya. terus dia bisa menjadi sosok yang kita bisa look up to. Lama-lama mungkin tadinya Yang tadinya biasa iya, aja nih gue. ketipe nih lama-lama jadi cinta. Iya, jadi lebih kayak nggak tahu lebih, tapi ya could be wrong. Makanya for kan every aku marriage. bilang misalnya Bri kalau mau nyari yang nanti di saat dia udah cukup umur, cari Iya. yang sayang ya Bri. Nah, Itu iya. aja pesan aku. Small tapi it's very deep. Yes, Ya, iya, benar-benar. Cak, by the way kalau dalam percintaan mungkin keberuntungannya masih tidak sebesar Iya, itu. iya. Tapi ya kan selalu ada harapan di hari ke depan ya. Kalau Allah memberikan jodoh lagi. Tapi kamu gak trauma untuk nikah lagi dong? Oh, enggak. Karena banyak loh yang gak mau nikah lagi. Because single is so much easier than Iya, living. memang Iya, easier bener gak? banget. Hidup berdua tuh bergesekan, Cak. Iya, benar. Tapi I don't know. Mungkin kalau soulmate enggak ya? Yes. What do you say? We have Iya. to find our soulmate sih. And Mungkin sih tetap pasti harus work on things ya, Iya. tapi mungkin selalu akan ada jalannya Iya, gitu ya. iya. So kamu nggak trauma dengan yang namanya pernikahan. Do you think marriage is scary? kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, it's scary. Very very good answer. Yes, benar. Setuju banget, Yeah. setuju. Dalam karir selalu beruntung atau sebenarnya tidak selalu seberuntung itu? Karena kalau gue ngelihatnya lu udah cabut
Ada aja loh kerjaan. Karena banyak loh entertainer yang cabut, mau balik lagi susah banget loh, Ca. Iya. Kalau dalam karir, aku tuh termasuk orang yang ya itu tadi memanfaatkan waktu dengan baik ya mungkin. Emang akhirnya I have to trade off my family time. Tapi ya memang benar segala sesuatu itu kalau kita terlalu mengejar, kita jadi lupa akan hal-hal yang lain. Iya. Dan itu kan sebenarnya ya untuk menyelesaikan hal satu kita harus nyuakin hal yang ini dulu Iya. gitu misalnya untuk in order for this to be achievable Iya. gitu kan. Tapi ya pada akhirnya ternyata ya sebagai perempuan nggak usah begitulah gitu menurut aku ya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kalau bisa dikatakan dalam karir emang lu cukup oke, maksudnya cukup stabil sebenarnya. Iya, Ca. kalau dalam karir bisa dibilang aku tawaran kecil sama besar. Tapi misalnya skalanya nggak sering, kecil pun aku ambil. Wow. Itu segitunya aku. Kenapa? Karena mungkin aku punya goal-goal itu tadi. Jadi aku pengen seandainya pun misalnya di antara kita berdua nggak ada yang bisa ngewujudin, aku kan berusaha. Nggak apa-apa. Wow. Ya gitu. Jadinya kayak ya itu tadi ya mungkin ada halnya baiknya, tapi ada juga hal yang ternyata nggak harus dilakukan sama perempuan gitu. I see. Sehingga menurut aku kodratnya memang kalau seandainya gue jadi ibu rumah tangga doang pun Ya, nggak apa-apa. gak apa-apa juga. Tapi lu gak apa-apa kalau misalnya sebenarnya ntar lu misalnya dapet nih pengusaha misalnya gitu, Ca. Udah Beb, kamu gak usah kerja lagi, kamu gak usah main film lagi, kamu jadi ibu rumah tangga, jaga Bri, jadi istri aku, terus nanti punya anak lagi. Gak apa-apa lu? Kayaknya gak ada orang kayak gitu di sekarang. Ada lah, Ca. Tapi kalau harus give up your career for marriage, gak apa-apa sebenarnya. Karena mungkin aku udah fulfill ya sekarang ya. Kalau 5 tahun lalu Masih of course iya, belum. iya, Tapi iya. aku ya 5 tahun berikutnya dan sekarang sampai tahun 2026 ini I think kayak untuk orang 37 tahun aku rasa ada banyak hal yang aku udah checklist check, ya. gitu. Jadi ya mungkin sekarang aku jadi lebih dewasa kali dalam hal menerima bahwa oke, ternyata perempuan tuh emang gini ya gitu. Iya. Makin ngerti Makin positioningnya ngerti, gitu makin ya. ngerti. Oke. By the way, ini si film yang besok banget akan tayang, judulnya adalah Titip Bunda di Surgamu. oke. Acha berperan sebagai Sebagai Alia, dia adalah anak pertama sulung dari 3 bersaudara. oke. Jadi yang jadi saudara-saudara aku itu Kevin Julio, ada juga Abun Sungkar. Tapi yang jadi ibu bapaknya itu aktor-aktor senior, ada Meriam Bellina sama Ikang Fauzi. Oke. Jadi ceritanya adalah dysfunctional family juga. Jadi lebih kayak komunikasi orang tua dan anak yang nggak jalan, tapi bukan dysfunctional banget yang menyakitkan gitu sih. Lebih kayak komunikasi orang tua yang terkadang dia nggak mau anaknya manja dengan fasilitas orang tuanya. Iya. Dia pengen anaknya berusaha sendiri, tapi ternyata anaknya mencari jalan sendiri. Mencari jalan sendiri itu pun dia ngerasa tapi anaknya jadi ngerasa abandon gitu, kayak nggak dibantu sama sekali. Akhirnya skeptis terhadap pilihan-pilihan orang tua. Oke. Akhirnya ya film ini ya lebih ke komunikasi yang tidak lancar dengan orang tua ke anak gitu sih. Hopefully it won't happen between you and your daughter ya. Iya janganlah, Jangan sampai ya. Iya. Tapi berarti peranan kamu di sini adalah sebagai anak. Iya sebagai Sebagai anak. Ya, Oke. ya. Cak, kamu tuh main film kan banyak banget. Peran apa yang kamu sebenarnya pengen sekali dapetin? Please jangan bilang ODGJ orang gila. Karena banyak banget yang kalau ditanya, aku pengen jadi ODGJ. Kayak itu maksudnya gini, dulu tuh wow hebat. Tapi kalau sekarang kayak banyak banget yang pengen jadi gitu. Which is gak apa-apa juga. Tapi Iya, kalau boleh milih, kan lo biasa jadi protagonis kan? Iya protagonis. Lo, peran apa yang lo pengen dapetin sebenarnya? Aku tuh pengen banget dapet series tentang crime series gitu, yang tentang lawyer Iya, gitu. iya. Oh my god, I'm dying to have a script like that. Kayak bener-bener kayak apa ya, law and order. Oh, lu demen Terus kayak gitu suka tuh. banget gue. Jadi Oke. lawyernya dari legalnya atau jadi apapun itu deh, Cewek-cewek attorney. tato, Iya, iya. cita-cita gue banget. Ya Allah, oh Iya, gitu iya, Cak. iya. I see. Oke, berarti ini akan segera tayang besok. Yang Titip baru Bunda di premier? Surgamu itu premiernya kemarin tanggal 12 Februari, tayangnya ini tanggal 26 Februari mulai tayang. Jadi Oke. by the time
podcast ini tayang mungkin Yes. masih berjalan. Jadi jangan Iya, lupa untuk iya. nonton di bioskop seluruh Indonesia. Nah itu Iya. dia. The next projectnya katanya Aca, sorry ini kamu producing atau main aja? Ini main aja. Tapi kamu juga udah pernah produce movie juga? Iya, jadi dengan sebenarnya ada 2 temanku juga di sini kita dari Virtual Lines Indonesia, kita bergerak di bidang investment company buat khusus entertainment, jadi films. Dan aku sebagai founder dari Avarta Media, jadi ada berbagai project yang memang kita handle secara kreatifnya juga. Nah, mulai kemarin itu memang kita ada beberapa film yang kita produce, jadi co-producing sama yang lain sebagai eksekutif producer. Jadi so far film kita itu yang akan datang yang udah kita signing ada 8 film. Wow. Jadi itu pun Gokil. ya 8 film. Jadinya sekarang aku lagi bergerak di bidang belakang layar malah justru. Wah, emang tapi kamu seneng? Seneng banget. Ini Wah. cita-cita lah ya. Ini Terus cita-cita. jadi Aca sebenarnya tinggalnya nanti akan di Australia, apa akan balik for good di Indonesia? Lebih di Australia sih. Really? Sekarang, iya. Dengan 8 film mau keluar gitu, Ca? Karena kan itu kan kita lebih ke investment company kan, jadi kita Oke. nggak bergerak langsung terjun, jadi itu angel investor aja. Tapi kalau untuk film yang kita mau produce 2026 ini bulan September nanti, itu adalah ada 2 film yang kita IP-nya ingin bikin sendiri, intellectual property untuk ceritanya kita bikin sendiri. Nah di situ baru aku harus lama di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Jadi kalau sekarang kamu lagi kayak sekarang nih kamu lagi banyak podcast juga, aku sering lihat kamu terus Ya. syuting segala macam promo film. Sekarang di mana? Di Australia? Di Australia karena kan memang kita memutuskan untuk custody-nya itu kalau bisa ya yang jangan pindah-pindah banget gitu. Jadi sebetulnya Bri itu kan kamu tadi sempat bilang sempat tinggal di sempat sekolah di Jakarta. Iya. Tapi sebenarnya dia tuh sekarang tinggalnya Di domisili Australia. Di Australia karena memang kemarin pas pindah ke Jakarta 5 bulan Ya. ada hal-hal yang aku pengennya dia itu banyak kan temennya di sana. Ya biarlah sekarang dia rumahnya pindah-pindah tapi sekolahnya ya kalau tetap bisa di Australia. sama gitu. I Jadinya see. teman-temannya masih sama, guru-gurunya juga yang dia kenal lah pokoknya. Iya, Jadi iya, ada iya. yang familiar buat dia itu Iya. menjadi core-nya dia sekarang. Oke. Jadi udah berapa lama Aca nggak ketemu nih dari kemarin liburan? Oh, udah sebulan. Sebulan nggak ketemu Bri? Sebulan. Jadinya kalau misalnya nanti balik nih awal Maret, ya itu pas sebulan aku nggak ketemu dia. Setelah itu nanti balik lagi ke Jakarta kapan? Masih nanti Masih lama akhir dong. April Ya, ya. maksudnya Akhir spend time April. sama anak dulu dong Iya pasti di iya sana. pasti. Oke, berarti sekarang apa namanya puasa apa segala macam sendirian nih Ca? Iya. Waduh. Tapi nanti kan di sana Maret masih ada sisa puasa tuh 19 Yes. hari. Jadi ya itu udah bakalan sama Bri juga gitu. Apa doanya Aca di bulan Ramadan ini? Karena kerjaan kayaknya looks like it's good. Kerjaan-kerjaan Allah masih memberikan banyak rezeki. Ya dengan keluarga sekarang udah mulai bisa. Kenapa akhirnya bisa co-parenting juga Ca dengan baik Dengan sama baik. mantan suami? Ya karena obviously tidak semua perceraian yang kita lihat bisa co-parenting untuk anak loh. Mungkin karena itu tadi kali ya dua-duanya pengen berusaha buat anak ya. Ya karena udah kita juga ngerasa proses ini tuh menimbulkan luka-luka juga Ya, di masing-masing ya. pihak apalagi buat anak. Jadi akhirnya kita pengen 100% aja sih. Kamu ke psikolog gak sih? Aku Yang pribadi kan kalau di luar negeri kan itu biasa banget ya. dulu tuh pas lagi tahun-tahun 2002 sampai 2024 aku ke psikolog. Cuma pas setelah ke marital Ya. counseling itu kayaknya gue tahu di masalah gue apa gitu. Lu akhirnya found out tuh apa. Jadi I akhirnya see. nyembuhin sendiri. Iya. Gitu. Apa aja yang dilakuin sekarang, Cak? Maksudnya Sekarang? kayak mungkin kan ada orang misalnya banyak meditasi, ada orang yang journaling, Iya. ada orang yang akhirnya banyak cara bikin misalnya sesimpel pijit, Iya. relax, pokoknya nyenengin diri sendiri. Healing Ya, aku tuh beda-beda kan? traveling sebenarnya. Oh. Solo tapi harus solo traveling. Lu kecil-kecil Terus jagoan ya, Cak. ya Nggak berani loh solo traveling, planningnya mesti gila banget ya. Aku emang planner abis lah orangnya. Terus kalau yang selanjutnya healingnya itu dengan mencari apa yang kemarin kita sempat kehilangan pas lagi kita masa misal kuliah, sekolah, apa yang dulu kita seneng di masa kecil kita tapi kita nggak lakuin lagi. Nah itu aku bersepeda karena dulunya tuh aku sebenarnya suka sepedaan dari kecil. Aku suka sepedaan dari umur 6 tahun mungkin ya. Terus ketika aku nemuin hobi sepedaku lagi pas lagi aku pindah ke Australia, maksudnya setelah aku udah pisah rumah di Australia, itu aku mulai sepedaan lagi dan I found myself again gitu. Emang orang beda-beda ya olahraga yang dia Iya. bikin bisa happy gitu Iya. ya. Wow.
Wow, jadi itu. bersepeda, olahraga, and then what else tadi yang kamu bilang akhirnya kamu bisa nyembuhin diri Ya kamu? healing itu ya, proses Iya. healing, self healing ke diri sendiri. Iya. Aku emang nggak yoga gitu-gitu sih, aku lebih ke olahraga. Cuma self healing aku memang dari ibadah aja. Karena memang waktu itu proses perceraian aku aja udah dimulai dari mulai bulan puasa tahun lalu kan. Jadi kayak selama bulan puasa dari bulan Desember sampai bulan Mei itu kan ada puasa di bulan Maret ya. Jadinya waktu itu ya itu proses penyembuhannya itu aku beribadah sih. Berarti sebenarnya bulan puasa tahun lalu yang lebih berat ya, Ca? Ya itu Dar udah Deodor lewat. tuh. Dar banget udah gitu. Kan promo film kan itu. Wow. Wah itu. Dan lo kan harus semangat. Iya gila. Wow, oke. Ca, by the way thank you so much udah sharing. Tapi untuk penutup terakhir, kalau Bri nanti ya insya Allah diberikan Tuhan apa hal-hal yang baik dan sudah besar, apa yang Aca, mungkin kan dia saat ini tidak bisa mengerti secara 100% ya Yeah. what's going on. Mungkin tapi on the surface dia mengerti ayah dan ibu tidak sama-sama lagi and whatsoever. Yeah. Tapi apa yang kamu pengen pesankan kepada your only daughter, kepada Bri? Brijia itu kan orangnya suka mengekspresikan diri lewat music, lewat arts. Jadi menurut aku buat Brijia ya tetaplah berekspresi. Ya jadi diri kamu sendiri. Terus temukanlah kesenangan, kebahagiaanmu di tempat-tempat yang memang yang berguna. Dan bisa menjadi tempat kamu bertumbuh, itu aja sih. Yang jelas mommy always love you and I'm sure your dad always love you too. And I feel like setiap dia deket sama papanya, Bri, trust me, you are the most prettiest when you are with your dad gitu. Karena mungkin dapat cinta dari Cinta bapak ya. ayahnya, Itu betul, jadi aku betul. kayak setiap ngeliat gambar-gambar dia tuh kalau misalnya lagi sama papahnya, oh, she's so beautiful. Jadi kayak yang menurut aku sampai udah di tahap gini loh. Kayak seandainya pun waktu Brijia lebih banyak pun sama papahnya ketika dia misalnya dari SD, SMP gitu ya. It's okay. Ya sebelum papanya menikah lagi lah atau gimana gitu. Iya. Gak apa-apa loh aku. Wow. Karena kayak itulah masa-masa dimana dia dicintai betul sebagai seorang perempuan satu-satunya Iya. oleh papahnya. Oleh Itu aku papahnya. ikhlas banget, gak apa-apa banget. Tapi jika misalnya nanti udah mulai perlahan-lahan ada keluarga lagi dan Iya. lain sebagainya, ya seandainya pun Brijia harus ikut aku atau misalnya gimana, ya aku sih lebih baik dia deket sama aku ya. Iya, Karena ya pengennya seorang ibu Iya. dengan anaknya tetap ya. attach Iya. gitu. Pesan satu ya, Ca, kalau nanti dapat jodoh, make sure you find someone that not only love you but also can love your daughter. That's true. Iya dong, harus banget bisa menerima dia, nyayangin dia, gitu yang paling. Jadi bukan cuma sayang sama ibunya doang. Iya, Karena kadang-kadang that's kita takutin kan dari step atau apa ya, walaupun sekarang udah banyak yang memang membuktikan Iya. step pun tetap bisa menyayangi Iya, sama iya. anak seperti anak sendiri gitu. Iya, justru malah jadi tantangan juga sih, karena Iya. kan stepfather ke anak yang perempuan kan. Jadi emang, Perempuan, iya. jadi emang apa ya, dalam Islam tuh juga harus kita harus lebih ngelihat hadis-hadisnya juga tuh, Betul. apa kewajarannya apa. Betul, Karena sebenarnya yang lebih aman dia tinggal sama papahnya dalam hal yaitu nggak diurus sama Orang pada lain, saat udah iya, akil balik iya, ya. iya. Aku juga Dalam nggak ngerti Islam tuh tuh. juga ada pengajar, ada peraturannya gitu ya. Iya, I see, tapi ya iya. nggak tahu ya, Ya, itu one cara step at a jaganya time, gimana. one step Iya, at a time, ya. iya. Untuk menutup dikit aja, berarti lebaran kali ini akan pakai baju kaftan, fotonya sendiri atau bertiga atau berdua sama anak? Masih belum tahu. Hal-hal sebenarnya foto-foto Kan biasanya bertiga. gini, biasanya kan modelnya suami, istri, Foto itu anak tengah. sekalipun ulang tahun Brijia aja nggak direncanain itu yang kemarin sempat viral soal iya, bagaimana kita ngerayain Bisa, ulang tahun anak, tapi memang berjalan aja apa adanya lah. Iya, Kalau iya. misalnya seandainya kita bisa ketemu pada saat lebaran dan bertiga, Yes. ya pastinya kita akan lebih happy. Tapi kalau seandainya pun nggak bisa ketemu, maksudnya aku hanya sama Brijia Iya, pun, iya, nggak apa-apa ya nggak juga, apa-apa iya. juga. Jadi fotonya Yes. berdua. Fotonya berdua. Gak apa-apa, tetap ya, tetap disyukurin. Ca, sekali lagi boleh kasih tahu filmnya dan Iya. mulai tayangnya, please. Film Titip Bunda di Surga. Oh, aku sini ya. Iya. Oke.
Jangan lupa ya teman-teman moviegoers di seluruh Indonesia untuk saksikan filmku yang terbaru Titip Bunda di Surgamu yang tayangnya mulai 26 Februari 2026. Jadi boleh ngajak teman-teman atau keluarga untuk ngabuburit bareng buat tonton filmnya. Thank you. Yes, Aca Septriasa terima kasih. Terima kasih. Thanks Ca. Bye guys, God bless you. Bye.